Kisah nyata horor pesugihan penjual soto Banjar di Klaten, tumbal solusi mendapatkan uang banyak. Awal yang suram, di tengah hiruk-pikuk kota Klaten, terdapat sebuah warung kecil yang dikenal dengan nama Warung Soto Banjar. Aroma soto yang menggugah selera selalu mengisi udara di sekelilingnya. Disinilah Pak Yani, seorang pria berusia 38 tahun, menghabiskan sebagian besar harinya. Dia adalah sosok yang ramah dan selalu menyapa pelanggannya dengan senyuman hangat, meskipun di dalam hatinya terpendam beban berat yang tak kunjung usai. Setiap hari, Pak Yani dan istrinya, Bu Rini, berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka memiliki 2 anak kecil, yang selalu manis dan ceria, tetapi tidak menghilangkan rasa khawatir yang mendera Pak Yani. Gaji dari berjualan soto hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan terkadang, mereka harus memilih antara membeli bahan makanan atau membayar tagihan listrik. Dalam pikiran Pak Yani, hidupnya seperti sebuah lingkaran setan yang tidak pernah berakhir. Suatu malam, setelah menutup warung, Pak Yani pulang dengan langkah lelah. Saat ia memasuki rumah, suasana terasa aneh. Lampu-lampu berkedip, dan suara gemerisik terdengar dari sudut ruangan. Rasa penasaran bercampur ketakutan. Ia berusaha mencari sumber suara tersebut, dan saat itulah ia menemukan buku tua yang tergeletak di atas meja. Buku itu tampak usang, dengan sampul yang sudah pudar, tetapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ketika Pak Yani membuka halaman-halaman buku itu, ia menemukan berbagai ritual dan cara untuk melakukan pesugihan. Kata-kata itu seolah berbicara langsung ke dalam hatinya. Meski banyak orang mengatakan bahwa pesugihan adalah jalan yang berbahaya, di dalam pikirannya, harapan mulai tumbuh. Ia membayangkan kehidupan yang lebih baik, di mana keluarganya tidak lagi merasakan kesusahan. Namun, saat ia membaca lebih dalam, rasa takut mulai merayapi pikirannya. Ia tahu bahwa pesugihan tidak hanya menawarkan kekayaan, tetapi juga mengharuskan pengorbanan. Tumbal, kata itu menggema di kepalanya, membuatnya merenung. Apa yang harus ia korbankan? Apakah ada yang lebih berharga dari kebahagiaan keluarganya? Bingung dan terjebak dalam dilema, Pak Yani merasakan tekanan yang semakin berat. Di satu sisi, ia ingin memperbaiki kehidupannya dan memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Di sisi lain, ia tidak ingin mengorbankan sesuatu yang berharga. Kontradiksi ini membuatnya merasa terjebak dalam kegelapan. Namun, saat ia melihat wajah anak-anaknya yang ceria, keinginan untuk mengubah nasib semakin kuat. Pak Yani mulai mencarikan informasi tentang dukun yang bisa membantunya dalam pesugihan. Dalam benaknya, ia percaya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kebahagiaan yang selama ini diimpikannya. Namun, ia tidak tahu bahwa setiap langkahnya menuju kekayaan akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Malam itu, Pak Yani terbaring di tempat tidurnya, berusaha memejamkan mata. Namun, pikirannya terus terjaga, memikirkan tentang keputusan yang harus diambilnya. Dengan rasa cemas, ia menunggu hari esok, saat ia akan berusaha mencari jalan keluar dari kegelapan yang membelenggunya. Dalam hati, ia berdoa agar segala sesuatu berjalan sesuai rencana, tanpa mengetahui bahwa ia sudah melangkah ke dalam permainan yang berbahaya. Pertemuan dengan kekuatan gelap. Setelah beberapa malam penuh pergulatan batin, Pak Yani akhirnya memberanikan diri untuk mencari seorang dukun yang bisa membantunya melakukan pesugihan. Ia mendengar tentang Ki Joko, seorang dukun terkenal di daerahnya, yang konon memiliki kemampuan luar biasa dalam memberikan kekayaan kepada orang-orang yang terdesak. Meski hati Pak Yani dipenuhi keraguan, harapan untuk mengubah nasibnya terus mendorongnya maju. Suatu siang, setelah warung sepi dan pelanggan sudah pulang, Pak Yani memutuskan untuk pergi menemui Ki Joko. Ia melangkah dengan penuh rasa cemas, berusaha menenangkan diri saat bayangan dukun itu muncul dalam pikirannya. Jalan menuju rumah Ki Joko tidak mudah, melewati gang-gang sempit dan rumah-rumah yang terlihat suram. Namun, setiap langkahnya terasa semakin mantap, seolah takdir membawanya ke arah yang tidak bisa dihindari. Saat tiba di rumah Ki Joko, suasana terasa mencekam.
Rumah itu dikelilingi tanaman liar dan aura misterius menyelimuti sekelilingnya. Pak Yani mengetuk pintu, dan dalam sekejap, pintu terbuka, memperlihatkan sosok Ki Joko yang tua dengan tatapan tajam dan penuh wibawa. Ki Joko mempersilakan Pak Yani masuk ke dalam ruangan yang remang-remang, di mana bau dupa dan lilin menyatu dalam keheningan. Di dalam ruangan, Ki Joko mulai menjelaskan tentang pesugihan. Dengan suara berat dan penuh penekanan, ia menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kekayaan, seseorang harus rela melakukan ritual yang melibatkan makhluk gaib. Pak Yani mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian, meski rasa takut merayapi hatinya. Dukun itu menjelaskan bahwa tumbal adalah bagian penting dari proses ini, dan tanpa tumbal, kekayaan tidak akan pernah datang. Ketika Ki Joko menyebutkan bahwa tumbal itu bisa berupa benda mati, hati Pak Yani sedikit tenang. Namun, saat dukun itu mulai menjelaskan bahwa tumbal juga bisa berupa jiwa manusia, jantung Pak Yani berdegup kencang. Ia tidak pernah membayangkan harus mengorbankan nyawa seseorang. Apakah ada pilihan lain? Tanyanya ragu. Ki Joko menatap Pak Yani dengan serius, kekayaan datang dengan harga. Jika kau ingin sesuatu yang besar, kau harus membayar dengan cara yang sepadan. Rasa bingung melanda pikiran Pak Yani. Ia berusaha menimbang antara keinginan dan moralitasnya. Namun, saat Ki Joko mulai menggambarkan kehidupan mewah yang bisa ia miliki setelah ritual, bayangan tentang masa depan keluarganya mulai mengaburkan pikirannya. Ia membayangkan anak-anaknya bersekolah di tempat yang baik, bisa bersenang-senang dan tidak lagi merasakan kesusahan. Harapan itu seolah mengusir semua rasa takut yang menghantuinya. Setelah beberapa jam berkonsultasi, Ki Joko memberikan daftar ritual yang harus dilakukan. Ia meminta Pak Yani untuk mengumpulkan sesaji, seperti makanan, bunga, dan barang-barang tertentu yang akan dipersembahkan kepada makhluk gaib. Ki Joko juga menjelaskan waktu yang tepat untuk melaksanakan ritual tersebut, yaitu saat bulan purnama, ketika energi dianggap paling kuat. Saat pulang, Pak Yani merasa campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bersemangat dengan harapan baru yang menggebu. Di sisi lain, ada rasa ketakutan yang tidak bisa ia hilangkan. Setiap langkahnya pulang terasa berat, seolah ia sedang membawa beban yang semakin menekan pundaknya. Malam itu, saat ia kembali ke rumah, Pak Yani berusaha sekuat tenaga untuk tidak membahas pertemuannya dengan Ki Joko. Ia tahu bahwa istrinya akan khawatir dan menentang ide tersebut. Namun, di dalam hatinya, ia bertekad untuk melanjutkan rencana ini. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya, meskipun ia tahu jalan yang ia pilih penuh dengan risiko dan kegelapan. Kesulitan hidup yang terus menghantuinya membuat Pak Yani semakin putus asa. Ia tidak bisa membiarkan keluarganya menderita lebih lama lagi. Dengan pikiran yang penuh emosi, ia memutuskan untuk melaksanakan ritual yang telah dijelaskan Ki Joko. Namun, ia tidak menyadari bahwa langkahnya ini akan membawanya lebih dalam ke dalam jaring-jaring kegelapan yang sulit untuk ditangani. Dalam benaknya, harapan akan kekayaan telah mengalahkan rasa takut, dan ia mulai melangkah ke dunia yang tidak ia kenali. Kekayaan dan penyesalan. Setelah menjalani ritual pertama di bawah sinar bulan purnama, kehidupan Pak Yani mulai bertransformasi. Dalam waktu singkat, omset warung soto Banjar melonjak drastis. Pelanggan berdatangan dari berbagai penjuru, dan suara tawa anak-anaknya kembali menghiasi rumahnya. Setiap hari, Pak Yani pulang dengan senyuman lebarnya, merasakan euforia yang belum pernah ia alami sebelumnya. Namun, di balik kekayaan yang mendadak ini, ada bayang-bayang gelap yang terus mengintai. Pak Yani merasa seolah hidup dalam mimpi yang indah. Ia bisa membeli pakaian baru untuk keluarganya, makanan yang lebih bergizi, bahkan merenovasi rumah kecil mereka. Dalam pikirannya, semua itu adalah hasil dari usahanya yang tak kenal lelah. Namun, saat malam tiba dan kesunyian menyelimuti rumah, suara-suara aneh mulai mengisi ruang. Terkadang, ia mendengar bisikan lembut yang memanggil namanya, dan kadang-kadang, suara tangisan yang membuatnya terbangun di tengah malam. Anak-anaknya juga mulai merasakan keanehan. Suatu malam, saat mereka bermain di halaman,
mereka mengaku melihat sosok bayangan yang berlari cepat. "Ayah, ada yang melihat kita!" teriak salah satu anaknya. Pak Yani hanya tersenyum canggung, berusaha menenangkan mereka dengan meyakinkan bahwa itu hanya imajinasi anak-anak. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kehidupan yang tampak sempurna itu mulai retak saat Ki Joko memanggil Pak Yani untuk ritual berikutnya. Dalam pertemuan itu, Ki Joko menjelaskan bahwa untuk menguatkan kekayaan yang sudah didapat, ia harus melakukan ritual yang lebih besar dan memberikan tumbal yang lebih signifikan. "Kekayaan tidak datang tanpa biaya, Yani. Jika kau ingin segalanya berlanjut, kau harus siap membayar," ujar Ki Joko dengan nada serius. Ketika Ki Joko mulai menyebutkan nama seseorang yang harus dikorbankan, jantung Pak Yani berdegup kencang. Dia tidak pernah membayangkan harus mengorbankan nyawa seseorang. "Tumbal ini adalah untuk menjaga agar kekayaanmu tidak sirna. Pilihlah dengan bijak," tambah Ki Joko. Disinilah Pak Yani terjebak dalam dilema yang mengerikan. Di satu sisi, ia sangat mencintai keluarganya, tetapi di sisi lain, dorongan untuk mempertahankan kekayaan itu sangat kuat. Di tengah kebingungan, Pak Yani mulai mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada. Ia merasa terdesak, dan saat Ki Joko menggambarkan betapa semua yang telah dicapainya bisa hilang dalam sekejap, rasa takut mulai mengalahkan moralitasnya. Rasa egois dan ingin memiliki membuatnya berani mengambil risiko yang lebih besar. Dalam keadaan putus asa, ia mengabaikan suara hati kecilnya yang memperingatkan tentang bahaya yang mengintai. Setelah beberapa hari berpikir, Pak Yani akhirnya membuat keputusan. Ia memilih untuk memberikan tumbal yang tidak dikenalnya, seseorang yang tidak akan mengubah hidup keluarganya. Dalam pikirannya, itu adalah cara terbaik untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Namun, saat ia menyiapkan semua yang diperlukan untuk ritual selanjutnya, rasa bersalah mulai menghantui pikirannya. Malam ritual tiba, dan suasana mencekam menyelimuti Pak Yani. Ia mengumpulkan semua sesaji yang diperlukan, meletakkannya di altar di sebuah tempat terpencil. Saat ia mulai melafalkan mantra yang diajarkan Ki Joko, rasa takut dan penyesalan menyelimuti hatinya. Ia berdoa agar ritual ini membawa keberuntungan, tetapi di saat yang sama, ia merasa ada sesuatu yang sangat salah. Setelah ritual selesai, Pak Yani kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega karena telah melakukan apa yang diminta, namun saat ia melihat wajah anak-anaknya yang ceria, rasa penyesalan mulai menyergapnya. Ia tidak bisa mengabaikan suara hati kecil yang terus berbisik, mengingatkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Seiring berjalannya waktu, kekayaan Pak Yani terus bertambah, tetapi begitu pula dengan ketidaknyamanan dan kegelapan dalam hidupnya. Suara-suara aneh semakin sering muncul, dan anak-anaknya mulai mengalami mimpi buruk. Bu Rini, istrinya, juga mulai merasa cemas dan bertanya-tanya mengapa suaminya begitu berubah. Pak Yani berusaha menutupi semuanya, tetapi beban di pundaknya semakin berat. Satu malam, Pak Yani terbangun dari tidur dengan berkeringat. Ia melihat sosok gelap di sudut ruangan, sosok yang ia korbankan. Sosok itu menatapnya dengan ekspresi sedih, seolah mengingatkan akan kesalahannya. Rasa malu dan ketakutan menyelimutinya. Ia berusaha mengabaikan semua yang terjadi, tetapi semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat bayang-bayang itu menghantuinya. Kekayaan yang telah diperoleh tampaknya tidak sebanding dengan beban moral yang harus ia tanggung. Dalam setiap tawa anak-anaknya, ia merasakan ketidakadilan dari apa yang telah dilakukan. Sekarang, Pak Yani terjebak dalam jaring-jaring pesugihan, di mana setiap pilihan yang diambilnya hanya membawa lebih banyak penyesalan dan kesedihan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk memperbaiki semuanya, tetapi semakin dalam ia terjerumus, semakin sulit untuk kembali ke jalan yang benar. Jalan terjal. Setelah melakukan tumbal, kehidupan Pak Yani seolah masuk ke fase baru yang lebih glamor. Warung soto Banjar yang dulunya sepi kini dipenuhi pelanggan. Omset yang meningkat tajam membuatnya mampu membeli barang-barang yang selama ini hanya menjadi impian. Ia bisa memberikan yang terbaik untuk keluarganya, pakaian baru,
makanan yang lebih bergizi, bahkan rencana untuk menyekolahkan anak-anaknya di tempat yang lebih baik. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Di balik kesenangan yang tampak, ada rasa cemas yang terus mengintai. Suara-suara aneh semakin sering terdengar di malam hari. Terkadang, di tengah kesunyian, Pak Yani mendengar bisikan samar yang memanggil namanya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah efek dari stres dan kelelahan, tetapi rasa takut itu semakin membesar. Suatu malam, saat ia terbangun setelah terjerat mimpi buruk, Pak Yani melihat sosok bayangan berdiri di sudut kamarnya. Jantungnya berdegup kencang, dan ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Ketika sosok itu mendekat, ia mengenali wajah yang pernah ia korbankan. Rasa bersalah dan penyesalan mendera hatinya. Ia berusaha memejamkan mata, berharap semua itu hanya ilusi, tetapi sosok itu tetap ada, menatapnya dengan tatapan penuh kesedihan. Keesokan harinya, Pak Yani berusaha melupakan kejadian malam itu. Ia pergi ke warung dengan harapan bisa fokus pada pekerjaannya. Namun, saat ia melayani pelanggan, ada perasaan aneh yang menggelayut di pikirannya. Ia mulai merasa terasing dari keluarganya. Meskipun mereka tampak bahagia, ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami, sebuah kekosongan yang menyiksa. Menghadapi kenyataan yang semakin menyakitkan, Pak Yani kembali mencari Ki Joko. Ia berharap dukun itu bisa memberikan solusi untuk mengatasi semua masalah yang mengintainya. Dalam pertemuan itu, Ki Joko menatapnya dengan serius. "Kau harus tahu, sekali kau memilih jalan ini, tidak ada jalan kembali. Setiap tindakan memiliki konsekuensi." Pak Yani merasa terjebak dalam kesedihan dan ketidakpastian. Ia ingin menghentikan semua ini, tetapi rasa ketergantungan terhadap kekayaan yang telah dicapainya membuatnya terikat. Ki Joko memberikan nasihat tentang ritual tambahan yang bisa dilakukan untuk menenangkan makhluk gaib yang merasa dilanggar. "Kau harus memberikan persembahan yang lebih besar," kata Ki Joko. "Ini adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat dan memastikan kekayaanmu tetap ada." Di tengah kebingungan, Pak Yani kembali ke rumah dengan pikiran yang kacau. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan. Dalam usaha untuk menyelamatkan keluarganya dari kesulitan, ia justru menciptakan lebih banyak masalah. Suara-suara aneh semakin sering terdengar, dan anak-anaknya mulai mengalami masalah tidur. Mereka terbangun dengan ketakutan setiap malam, mengklaim bahwa mereka melihat bayangan gelap di atas tempat tidur mereka. Kondisi psikologis Pak Yani semakin memburuk. Ia mulai mengalami depresi, merasa terasing dari semua orang di sekitarnya. Bu Rini, istrinya, mulai merasa khawatir dan bertanya tentang perubahan sikap Pak Yani. "Kau tidak seperti dirimu yang dulu. Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya. Namun, Pak Yani tidak bisa menjelaskan. Ia takut jika mengungkapkan kebenaran, Bu Rini akan semakin khawatir dan menjauhinya. Malam demi malam berlalu, dan setiap kali Pak Yani mencoba berdoa, rasa bersalah semakin menghantuinya. Ia teringat pada sosok yang ia korbankan, dan semakin menyadari bahwa kekayaan yang ia peroleh tidak sebanding dengan harga yang telah dibayarnya. Dalam keraguan dan penyesalan, ia berusaha mencari cara untuk memperbaiki semuanya, tetapi setiap langkah yang diambilnya tampak semakin menjauhkan dirinya dari jalan yang benar. Konflik batin yang dialami Pak Yani semakin dalam. Ia merindukan kehidupan yang sederhana, di mana kebahagiaan tidak harus dibeli dengan harga yang begitu mahal. Namun, saat ia melihat wajah anak-anaknya yang ceria, rasa bersalah kembali muncul. Ia berjanji untuk melindungi mereka, tetapi apa yang ia lakukan justru membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Kisah Pak Yani menjadi semakin rumit. Ia terjebak antara keinginan untuk kembali ke kehidupan normal dan ketakutan akan kehilangan segala yang telah diperolehnya. Dalam hati, ia berdoa agar ada jalan untuk mengubah semua ini. Namun, semakin dalam ia terjerumus ke dalam dunia pesugihan, semakin sulit untuk menemukan jalan keluar yang tidak berbahaya. Dalam perjalanan ini, ia akan segera menyadari bahwa setiap pilihan yang diambilnya akan membawa konsekuensi yang tak terduga. Akhir yang menyedihkan, kekayaan yang diperoleh Pak Yani kini terasa seperti beban yang semakin berat.
Meskipun warungnya terus ramai dengan pelanggan, kebahagiaan yang semula mengelilinginya perlahan-lahan sirna. Suara-suara aneh yang terus menghantuinya dan sosok-sosok yang muncul dalam mimpinya membuatnya merasa terkurung dalam dunia yang tidak ia kenali. Setiap malam, ia terbangun dengan perasaan ketakutan, tidak bisa tidur nyenyak karena bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui. Keluarganya, yang dulu tampak bahagia, kini mulai merasakan dampak dari semua yang terjadi. Anak-anaknya sering terbangun dengan tangisan, mengaku melihat sosok menyeramkan di sudut ruangan. Bu Rini, istrinya, merasa cemas, tetapi Pak Yani berusaha menutup-nutupi semua itu. Ia tidak ingin membebani istrinya dengan ketakutan yang ia rasakan. Namun, semakin ia berusaha berbohong, semakin ia merasa terasing dari orang-orang yang dicintainya. Suatu pagi, Pak Yani memutuskan untuk pergi menemui Ki Joko sekali lagi. Ia berharap dukun itu bisa membantunya menemukan jalan keluar dari kekacauan yang ia ciptakan. Dalam pertemuan itu, Ki Joko menatapnya dengan serius. Kau sudah melangkah jauh, Yani. Ini bukan hanya tentang kekayaan lagi, tetapi juga tentang jiwa yang terjebak, ujarnya. Pak Yani merasa tertegun. Ia mulai menyadari bahwa semua yang ia lakukan tidak hanya mempengaruhi dirinya, tetapi juga keluarganya. Ki Joko memberitahu bahwa untuk mengatasi masalah ini, ia harus melakukan ritual penebusan, tetapi ada risiko besar yang harus dihadapi. Kau harus memberikan sesuatu yang lebih berharga untuk mendapatkan kembali ketenangan, kata Ki Joko. Kata-kata itu mengguncang hati Pak Yani. Ia berjuang melawan rasa takut dan penyesalan. Dalam benaknya, ada satu pilihan yang harus ia ambil, tetapi ia tidak yakin apakah itu akan menyelamatkan keluarganya atau justru menghancurkannya lebih lanjut. Rasa cemas itu terus menghantuinya, dan saat ia kembali ke rumah, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Malam itu, setelah berhari-hari merenung, Pak Yani memutuskan untuk melakukan ritual penebusan. Ia mengumpulkan semua alat dan sesaji yang diperlukan, bertekad untuk mengembalikan kedamaian dalam hidupnya. Namun, saat malam ritual tiba, rasa takut kembali menghinggapi dirinya. Ia merasa bahwa keputusan ini mungkin tidak akan membawa hasil yang diharapkannya. Saat Pak Yani melafalkan mantra, angin kencang berhembus, dan suasana menjadi mencekam. Ia merasakan kehadiran makhluk gaib yang telah membantunya selama ini. Dalam kondisi tertekan, Pak Yani memohon agar semua kesalahan yang telah ia buat bisa ditebus. Namun, saat ia menyebutkan tumbal yang harus diberikan untuk ritual tersebut, tubuhnya bergetar, dan jantungnya terasa seolah ingin copot. Di tengah ritual, sosok yang ia korbankan muncul di hadapannya. Dengan tatapan penuh kesedihan, sosok itu seolah memperingatkan Pak Yani akan konsekuensi dari tindakannya. Rasa bersalah yang mendalam melanda hati Pak Yani, dan saat itu juga, ia menyadari bahwa semua kekayaan yang ia dapatkan tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Dalam ketakutan, ia berteriak meminta maaf, tetapi suara itu hanya tenggelam dalam kegelapan malam. Ketika ritual berakhir, Pak Yani merasakan kelegaan sekaligus ketakutan yang mendalam. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Keesokan harinya, saat ia bangun, semuanya tampak biasa. Warungnya tetap ramai, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Rasa cemas dan ketidakpastian terus menghantuinya. Beberapa hari kemudian, keadaan mulai memburuk. Pelanggan mulai menjauh, dan omset warungnya menurun drastis. Suatu hari, saat ia sedang melayani pelanggan, ia melihat sosok bayangan lagi, kali ini lebih dekat dan lebih nyata. Rasa ketakutan menyergapnya, dan ia merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Ia berusaha berpegang teguh pada harapan, tetapi semakin ia berjuang, semakin dalam ia terjerumus ke dalam kegelapan. Di rumah, Bu Rini menjadi semakin cemas. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi Pak Yani tidak bisa memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam keputusasaannya, Bu Rini memutuskan untuk membawa anak-anak pergi berlibur, berharap dapat mengalihkan perhatian mereka dari ketegangan yang ada. Namun, saat mereka pergi, Pak Yani merasakan kesepian yang mendalam.
Dalam keheningan, ia menyadari bahwa semua yang ia lakukan hanya membawa kehampaan. Saat malam tiba, Pak Yani terbangun dan melihat sosok itu sekali lagi. Kali ini, wajah sosok itu jelas dan penuh kesedihan. Pak Yani merasa sangat bersalah atas semua yang telah terjadi. Ia teringat pada anak-anaknya, pada kebahagiaan yang pernah mereka miliki. Dalam hatinya, ia berdoa agar semua ini segera berakhir, tetapi ia tahu bahwa semua yang ia lakukan tidak akan pernah bisa dihapus. Akhirnya, dalam suasana yang kelam, Pak Yani menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Semua yang ia impikan telah hancur. Kekayaan yang diperoleh tidak membawa kebahagiaan, melainkan penderitaan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi terjerumus ke dalam kegelapan, tetapi semua itu terasa sia-sia. Dalam penyesalan yang mendalam, ia duduk di sudut ruangan, menunggu kehadiran keluarganya, berharap untuk mendapatkan kesempatan kedua dan menghapus semua kesalahan yang telah dibuat. Namun, saat malam larut, dan kesunyian kembali merayap, Pak Yani tahu bahwa ia terjebak dalam jaring-jaring pesugihan yang tidak bisa dihindari. Keputusan-keputusan yang diambilnya telah mengubah hidupnya selamanya. Dalam kegelapan, harapan untuk menemukan jalan keluar semakin pudar, dan ia hanya bisa menunggu nasib yang telah ditentukan. Akhir cerita ini penuh dengan kesedihan, di mana semua yang diimpikan justru berujung pada penyesalan yang tak terbayangkan.